Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad John Iqbal dengan nomor NBI 14625024. Di sini saya akan memenuhi tugas saya sebagai seorang mahasiswa untuk melengkapi tugas dari ujian praktikum pemrograman perangkat lunak dengan dosen pembimbing Bapak Firdaus. Jadi di sini saya diberikan tugas dari Bapak Firdaus untuk ujian praktikumnya. Di sini ada soal yang diberikan, ujian praktikum pemrograman berorientasi objek dalam kurung C++ atau Java. Buatlah program sistem manajemen wisata. Ini untuk yang NBI Gasal. Sedangkan NBI saya belakangnya 24, jadi saya ditugaskan untuk membuat yang genap. Jadi ujian praktikum pemrograman berorientasi objek C++ atau Java. Buatlah program sistem manajemen pemain sepak bola. Nah, di sini jadi saya diberikan tugas untuk membuat sistem manajemen pemain sepak bola. Jadi yang pertama, membuatlah struk alamat yang berisi kota dan negara. Jadi di dalam struk alamatnya itu berisi tentang kotanya dari mana berasal dan negara dari mana berasal pemain sepak bola tersebut. Struk tersebut akan digunakan sebagai substruktur pada kelas pemain. Jadi di kelas induk pemain memiliki atribut ID pemain, nama pemain, alamat asal, gaji. Sedangkan kelas turunannya ada penyerang dan penjaga gawangnya. Di penyerangnya memiliki atribut tambahan jumlah golnya, dan sedangkan untuk penjaga gawangnya memiliki atribut jumlah clean sheet atau tangkapannya ya. Nah, di sini buat fungsi tampilkan data pemainnya pada kelas induk dan lakukan override pada kedua kelas turunan sehingga informasi yang ditampilkan sesuai dengan posisi pemainnya. Nah, di sini ada menu programnya sistem manajemen pemain sepak bola. Nah, nanti jadi di tugas ini saya diberikan tugas untuk supaya seperti ini ya menu programnya. Yang pertama itu ada tambahan pemain, terus tampilan semua pemain, ubah data pemain berdasarkan ID, hapus data pemain berdasarkan ID, cari pemain, dan opsi yang terakhir keluar. Jadi di sini terus diberikan ketentuannya. 1. Tambah pemain. Pilih jenis pemainnya. Jadi untuk masuk ke program ini kan, selesai dari programnya ini, jadi nanti ada ketentuannya. Jika kita memilih tambah pemain, kita klik 1, nanti akan menampilkan pilih jenis permainannya. Pilih jenis pemainnya, penyerang atau penjaga gawang. Nah, seperti yang kelas turunan yang dibuat ini ya. Jadi memiliki nanti di kelas turunannya nanti ada memiliki atributnya. Jadi ada pilihan jenis pemainnya, penyerang atau penjaga gawang. Jadi harus memilih salah satu. Nah, yang kedua, jika sudah memilih dari salah satu ini, misal kita memilih penyerang, maka inputnya nanti akan ada ID pemainnya. Kita akan mengisikan ID pemain, nama pemain, kota, negara, dan gajinya. Nah, jika penyerang nanti akan ditambahkan turunannya ini, atribut turunannya, kelas turunannya nanti ada jumlah gol kalau penyerang. Nah, sedangkan penjaga gawang tambahkannya jumlah clean sheet-nya. Selanjutnya ini untuk tampilannya nanti ya, yang menampilkannya nyimpannya tersimpan di vektor. Contohnya penyerang seperti ini contohnya.
Nah, di sini ini yang penyerang ya, ID pemainnya yang bla 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 bla. Nah, terus ini. Nah, di sini yang pembedanya penyerang dan juga penjaga gawangnya. Jika penyerang tadi kelas turunannya itu jumlah gol. Kalau sedangkan untuk penjaga gawangnya jumlah clean sheet. Jadi perbedaannya ini. Yang lainnya sama sih. Nah, untuk 3 mengubah data pemain berdasarkan ID. Oke. Kita dapat mengubah data pemain berdasarkan ID-nya. Nomor 4, menghapus data pemain berdasarkan ID. Terus yang 5, cari pemain. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan ID pemain, nama pemain, negara, gaji maksimal. Nah, jika data tidak ditemukan, tampilan datanya tidak ditemukan. Baik, kita akan memulai atau kupas satu-satu dan saya akan memberikan penjelasannya. Nah, yang pertama di sini saya membuat library-nya ya. Library-nya di sini saya menggunakan kumpulan fungsi yang sudah disediakan oleh C++-nya. Dan agarnya supaya saya nggak perlu membuat semuanya dari awal. Jadi untuk include IOStream-nya ini digunakan untuk proses input dan outputnya sendiri. Nah, selanjutnya fungsinya biasanya digunakan adalah check-in untuk menerima input dari keyboardnya, dan check out untuk menampilkan tulisan ke layar. Di sini selanjutnya saya menggunakan library vector untuk menyimpan banyak data dari pemainnya. Kalau menggunakan array biasa, jumlah datanya harus ditentukan dari awal. Nah, selanjutnya saya menggunakan string agar program dapat menggunakan tipe data text. Menggunakan string ini ya, agar tipenya bisa saya input check in atau check outnya, agar datanya itu bisa menggunakan teks seperti nama dan yang lainnya. Kalau nggak menggunakan string, saya nanti untuk tugasnya ini nanti saya nggak bisa menyimpan dari nama pemainnya. Jadi saya harus menggunakan include stringnya. Nah, untuk yang include main IP-nya digunakan untuk mengatur tampilan angkanya. Jadi nanti kalau untuk tampilan angka ini agar nanti nilai gajinya itu nggak belibet. Jadi nanti kan kalau di komputer tuh membacanya 000 di belakang itu ada E atau plusnya. Jadi nanti saya menggunakan include main IP ini digunakan supaya untuk mengatur tampilan angkanya. Nah, selanjutnya using namespace std. Di sini berguna untuk semua fungsi standar dari C++-nya. Semua fungsinya standar C++-nya ini ada di dalam using namespace std. Jadi untuk ini nggak usah menggunakan, kalau tidak menggunakan using namespace std ini, saya nanti harus menulis satu-satu jadi std
check out, std check in, atau std yang saya buat tadi string. Jadi saya harus membuat itu. Makanya untuk lebih menyimpulkan itu saya harus menggunakan using namespace std untuk ringkasnya. Jadi saya nggak perlu mengulang-ulang atau menulis di depannya itu std titik 2 check in, std titik 2 check out gitu. Saya jadi tidak perlu menulis itu, jadi langsung using name std. Nah nanti karena akan cukup tinggal mengetik check out, check in, dan stringnya saja. Jadi di sini saya tidak perlu menulis std lagi. Nah selanjutnya yang struktur alamat. Sini akan menjelaskan dengan struktur alamatnya. Struk ini digunakan untuk mengelompokkan data yang saling berhubungan. Nah, biasanya itu ada turunannya untuk mengelompokkannya datanya. Jadi kan ada alamat. Jadi alamat itu tertujunya di mana aja, kabupaten dan kota atau negara atau provinsi. Nah, jadi di sini alamatnya itu yang dimintakan ada dua tadi, kota dan negara. Jadi saya masukkannya ke stroke alamat. Saya menggunakan string kota dan string negara. Harusnya sebenarnya kebalik sih. Jadi string kota dan string negara di sini masuknya untuk mengelompokkan data yang berhubungannya ya, alamatnya maksudnya. Dan selanjutnya untuk kelas pemain di sini induk dari semua pemainnya. Nah, di sini saya membuat kelasnya ini. Di sini yang pertama itu protect. Protect ini artinya variabelnya ini hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri atau kelas turunannya. Jadi nanti stringnya ini ID pemain, nama pemain, alamat asal, dan double gajinya. Penjelasannya, kalau untuk ID pemain ini nanti akan menyimpan ID dari pemain tersebut. Contohnya itu P001 di sini. Saya akan menyimpannya di string ID pemain. P002, P003 dan seterusnya nanti akan menyimpannya di sini. Nah, kalau untuk string nama pemain ya seperti ini untuk menyimpan dari nama pemainnya sendiri. Nah, sedangkan untuk alamat asal. Nah, protect alamat asal ini yang berisinya kan nanti stroke-nya ini akan ada dua. Jadi saya menggunakan ini stroke alamat. Jadi nanti akan ada string kota dan string negara masuk ke dalam alamat asal ini. Nah, untuk double gajinya di sini tuh saya menggunakan double gaji ini untuk karena nilainya itu besar, lebih banyak pokoknya lebih dari 100 atau berapa gitu, jadi saya menggunakan double gaji. Nah selanjutnya untuk ini protect. Nah ini turunannya sama seperti yang di atas ya. Publiknya itu pemain, jadi stringnya itu ada string ID, string nama, string kota, string negara, dan gajinya. Jadi nanti saya akan masukkan turunannya di sini di kelas pemain ini. Nah selanjutnya untuk virtual void-nya, saya menggunakan virtual void untuk tampilan data pemainnya, menggunakan fungsi virtual void-nya untuk menampilkan seluruh data pemainnya. Yang biasanya itu isinya nanti ada ID pemain, check out, ID pemain,
dan check out nama pemain, check out kota, dan check out negara, serta check out gaji. Untuk menggunakan set fraction ini dalam kurung 0 ini digunakan agar kodenya itu bisa 500 juta dan nolnya itu bisa sampai lebih dari 10 itu. Makanya saya menggunakan di gaji sini, saya menggunakan set fractions ini agar nanti tuh gajinya itu nggak berubah. Jadi kalau misal itu nanti dari 500.000 gini, nanti jadinya nggak biasanya itu kalau di kalkulator atau di apa itu komputer itu biasanya jadinya gini, misal gini. Nah jadi supaya nggak gini, maka saya menggunakan set precisionnya ini. Jadi supaya nanti angka dari gaji ini, jika saya menulis 500.000 atau 500 juta atau 5 juta, nah nanti hasilnya itu agar tetap gini. Nah kalau nggak saya menggunakan ini, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Kayaknya tujuannya untuk set precision ini fungsinya untuk itu. Nah selanjutnya di sini saya akan bahas tentang string get ID-nya ini. Kenapa memakai virtual ya? Kenapa virtual? Karena nanti fungsi ini akan diubah oleh kelasnya itu sendiri. Di selanjutnya di sini selanjutnya itu dari selesai dari penjelasan untuk set sections ini, saya akan lanjut untuk menjelaskan tentang bahwa ini ada string get ID-nya. Untuk return ID pemain ini saya menggunakan getter untuk mengambil dari ID pemainnya yang dipakai saat ini agar bisa dicari, hapus, dan juga ubah. Jadi get nama seperti tadi ada opsinya itu get ID, nama, negara, dan juga gaji. Yang get nama ini digunakan untuk mencari yang berdasarkan namanya, dan untuk sedangkan yang get negara ini diambil untuk
mencari berdasarkan negara, dan sedangkan get gaji ini digunakan untuk mengambil dari pencarian berdasarkan gaji maksimalnya. Jadi di sini ada ubah datanya menggunakan virtual void untuk mengganti dari data pemainnya, yakni program itu biasanya untuk meminta inputnya itu nama baru, kota baru, negara, dan gajinya. Kita input yang baru semuanya. Jadi di sini kemudian saya menggunakan destruktornya virtual slash pemain, agar ketika objek dihapus maka akan menggunakan delete yang option yang terakhir, dan tujuannya agar memori dikembalikan ke settingan ulang atau ke awalnya. Jadi untuk mereboot restart dari sistemnya untuk mengosongkan dari memorinya itu, dan maksudnya itu diulang. Nah, terus selanjutnya di sini ada kelas penyerang, ada public pemainnya, untuk merupakan turunan dari kelas pemainnya ya. Nah, secara otomatis nanti ini memiliki kita masukkan string ID, string nama, string kota, negara, gaji, dan juga goal. Goal ini kan untuk ketentuan dari turunan penyerang tadi ya. Kalau untuk penyerang itu menggunakan goal, sedangkan kalau untuk penjaga gawang menggunakan clean sheet. Nah, di sini dan terakhir saya menggunakan ditambahkan jumlah golnya. Jumlah golnya ini saya gunakan in jumlah gol untuk menyimpan jumlah golnya. Contohnya nanti biasanya itu 38 atau 100 berapa golnya. Nah, untuk konstruktornya penyerang mengisi semua data pemainnya ya, sekaligus dari jumlah golnya. Nah, untuk pemain titik-titik ini di sini void tampilkan pemainnya ya. Di sini pemain titik-titik, berarti konstruktor memiliki kelas pemain dipanggil terlebih dahulu. Nah, untuk override-nya tampilan data pemain. Nah, di sini menggunakan pemain titik dua tampilkan data pemain untuk menampilkan nanti ada ID, nama, kota, negara, gaji, dan jumlah golnya ya. Nah, kemudian di sini check out jumlah golnya untuk ditambahkan dari yang penyerang ini turunannya, tambahkan jumlah gol untuk menampilkan data tambahannya. Nah, untuk selanjutnya itu override ubah datanya, mengubah data jadi turunannya itu untuk mengubah data umum pemain, kemudian meminta dari jumlah gol barunya, yaitu seperti jumlah gol baru chain, jumlah gol baru titik dua chain ignore, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk kelas penjaga gawang, turunan dari kelas pemainnya ada turunan penjaga gawangnya, saya menggunakan public pemain private in jumlah clean sheet-nya langsung untuk menyimpan jumlah clean sheet-nya. Jadi perbedaannya di sini dari untuk penyerang dan penjaga gawangnya turunannya, untuk penyerang menggunakan jumlah gol dan sedangkan penjaga gawang menggunakan jumlah clean sheet-nya. Nah, fungsi utamanya semuanya itu berawal dari sini. Programnya itu
seperti yang di atas tadi penjelasannya kurang lebih, cuman ini ditambahkan untuk jumlah clean sheetnya ya, yang jumlah gol tadi diganti dengan jumlah clean sheetnya, keterangannya seperti sama yang tadi. Nah, di sini untuk menyimpan seluruh pemainnya agar dapat menyimpan objek. Nah, di sini saya menggunakan variabel pilihannya, menyimpan menu yang akan dipilih dari penggunanya atau tampilan menunya. Pertama, menggunakan in pilihan, gunakan turunan do while. Jadi do digunakan agar menu terus muncul sampai pengguna memilih. Di sini saya menggunakan yang tampilan pertama itu checkout, sistem manajemen pemain sepak bola, dan yang kedua tambahan pemain, tampilkan semua pemain seperti yang di keterangan, ubah data pemain berdasarkan ID, hapus data pemain berdasarkan ID, dan cari pemain keluar. Ini yang terakhir. Dan yang 6 terakhir, untuk validasi inputnya saya menggunakan if can file untuk mengecek apakah input berupa angka atau bukan. Jika pengguna mengetik ABCD atau bukan dari angka, atau pengguna mengetiknya huruf, nanti akan muncul tampilan input harus angka. Jadi menggunakan checkout input harus angka ini. Makanya saya menggunakan chin.file. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan switch untuk menjalankan menu sesuai pilihannya. Jadi yang pertama langkah-langkahnya itu kita harus memilih dari jenis pemainnya, jenisnya, terus kita akan mengisi ID, terus mengisi nama. Selanjutnya program akan terus beroperasi ini sampai berurutan. Ada penyerang. Di sini ada input yang pertama ya, kita harus memilih antara 1, 2. Nah, pilih salah satu penyerangnya, penyerang atau penjaga gawang. Nah, nanti akan diteruskan ke ID pemain, nama pemain, kota, negara, gaji, dan seterusnya. Dan ini akan disimpan di vektor ya, di sini disimpan di pushback sini. Nah, untuk cache yang kedua, menampilkan seluruh data pemainnya. Tampilkan seluruh data pemainnya menggunakan for ya. Lalu memanggil tampilkan data pemain untuk setiap pemainnya. Nah, dan seterusnya saya menggunakan break untuk mengubah data pemainnya agar program mencari ID menggunakan get ID-nya. Jika ditemukan ubah datanya nanti, maka akan dipanggil. Dan jika tidak ditemukan, maka nanti akan data tidak ditemukan akan atau menyimpannya nanti akan data keterangannya akan berhasil diubah. Nah, terus untuk selanjutnya case keempat, saya menggunakan case keempat itu untuk menghapus pemainnya. String dicari. Nah, ini akan mencari data pemainnya
boleh ditemukan. Masukkan ID pemainnya. Di sini ada data pemain, kita lihat delete data pemain itu langkahnya itu jika ditemukan itu delete, menghapus objek, kemudian erase ini untuk menghapusnya, menghapus data dari vektor, dan selanjutnya data akan berhasil dihapus. Nah, selanjutnya untuk case kelima saya menggunakan pencarian pemain. Nah, untuk pencarian pemain ini program menyediakan 4 pilihan ya. Yang pertama itu ID pemain, nama pemain, negara, gaji maksimal. Nah, jadi untuk pencarian pemain itu menggunakan 4 pilihan. Saya menggunakan get ID berdasarkan nama, get berdasarkan nama, berdasarkan negara, berdasarkan gaji. Nah, lalu akan penghapusannya itu akan keluar dari program. Nah, jika nanti semisal gaji pemain kurang dari 1 sama dengan batas maksimal yang dimasukkan, maka data pemain akan ditampilkan. Nah, jika tidak nanti data akan tidak ditemukan, dan untuk kalau sudah tersimpan akan keluar dari program, lalu keluar dari perulangan dan program selesai. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengcompile dengan agar sesuai dengan soal yang telah diberikan. Untuk yang pertama itu untuk di sini saya akan mencobanya dulu, berhasil. Nah, jadi ini dia untuk sistem tampilan dari manajemen pemain sepak bolanya. Jadi seperti tampilannya menggunakan tambahan pemain, tampilan semua pemain, ubah data pemain berdasarkan ID, hapus data pemain berdasarkan ID, cari pemain keluar. Nah, untuk ketentuannya coba kita satu. Nah, ketentuannya itu ada 2, yaitu penjaga gawangnya, penyerang dan penjaga gawang. Nah, selanjutnya untuk inputnya itu semisal kita memilih penyerang. Nah, nanti akan inputnya itu harus masuk ID pemain, nama pemain, kota, negara, dan juga gaji. Nah, semisal kita masukkan seperti ini ya, ID pemain, masukkannya ID pemain, nama pemain, kita akan tulis Halan. Oke. Tampilan semua pemain. Nah, di sini ya, kita seperti contoh ini. Kotanya Leeds, negara kebangsaannya Norwegia, untuk gajinya 500 juta. Nah, jumlah golnya ada 38. Selanjutnya di sini saya akan mencobanya yang untuk penjaga gawang ya. Kita tambahkan pemain 1 untuk penjaga gawang. ID pemainnya P002. Nama pemainnya Alisson Becker. Untuk kotanya itu Novo Hamburgo, Brasil 320. Keluarga
250 juta. Nah di sini membedakannya kan, kalau untuk yang penyerang tadi itu menggunakan jumlah gol. Nah sedangkan untuk penjaga gawang menggunakan turunan jumlah clean sheet 18. Nah jika sudah, coba kita mau tampilkan semua pemain pilihan. Nah di sini kan ada tampilkan semua pemainnya. Di sini ada, saya mengambil opsi yang kedua, penyerang dan penjaga gawangnya. Untuk gajinya kan dia tidak seperti yang saya bilang tadi ya kan, untuk tampilannya tidak menggunakan tampilan yang tidak bisa dibaca, E8 plus gitu tadi. Nah selanjutnya untuk kita coba menghapus mengubah datanya. Pilihannya 3, mengubah data, ubah data pemain berdasarkan ID. Masukkan ID P001. Jadi kita ubah di Haaland. Salah ya berarti ya. Data tidak ditemukan, masukkan ID. Coba untuk ubah data pemain berdasarkan ID. Data pemain berdasarkan ID. Masukkan ID pemain P001. Nama pemainnya jadi Haalandnya ya, kita ubah jadi Irfan Iqbal, kotanya Surabaya, negaranya Indonesia. Nah gajinya 500 juta. Jumlah golnya ada 38. Nah di pengubah datanya tuh sudah berhasil ya. Nah untuk menghapus datanya, kita mencoba hapus data pemain berdasarkan ID-nya. ID-nya P001. P001. Input harus angka. Oh, masukkan OK. 001. Nah ini data berhasil dihapus ya. Jadi kalau kita coba ngeceknya P001, tampilkan semua pemain. Jadi pemainnya yang ditampilkan cuma satu, penjaga gawang. Gara-gara yang pertama tadi sudah saya hapus. Nah coba kita clean lagi ya. Yang untuk yang keempat P002. Nah, kita coba tampilkan semua pemainnya. Nah data masih kosong, soalnya yang P001 dan 2 tadi sudah saya hapus. Nah coba kita tambahkan lagi satu, tambahkan pemain penyerang, ID pemain P001, pemain Haaland, kotanya Leeds, Norwegia, gajinya 500 juta, jumlah golnya 38. Nah di sini saya menambahkan pemain lagi untuk penjaga gawang. ID pemainnya P002, nama pemainnya Alisson Becker, kotanya Novo Hamburgo, negaranya Brasil, gajinya 350 juta, jumlah clean sheetnya 18. Nah coba kita cari ya, kita cari berdasarkan ID pemain. Kita coba kita acak berdasarkan ID pemainnya P002. Nah hasil kan. Coba kita lacak dengan cari dengan nama pemain Haaland.
ada kan Halan. Coba kita salahkan coba ya. Dari pemain dari negara Indonesia. Saya tidak tadi belum input Indonesia yang pertama tadi. Data tidak ditemukan. Saya soalnya belum menambahkan pemain dengan data dari negara Indonesia. Coba kita taruh pemain berdasarkan negaranya, pakai negara dari Brazil. Nah, ada dari Brazil. Dan yang terakhir untuk gajinya, dari gajinya saya menggunakan gajinya Haaland 500 juta. 1, 2, 3 kan muncul. Oh sorry, main gaji maksimal 500. Nah, ini nanti kalau untuk gaji maksimalnya ada 2 di sini, ada dari Haaland dan juga Alisson. Nah, jika nanti datanya tidak ditemukan, kita akan mencari latihan dari ID pemain P003. Data tidak ditemukan. Jika data ditemukan, data jika tidak ditemukan. Data ditemukan. Baiklah, mungkin untuk penjelasan dari program sistem manajemen pemain sepak bola untuk memenuhi tugas pemrograman perangkat lunak dari Bapak Firdaus untuk ujian praktikum. Mungkin sekian. Mohon maaf bila ada salah kata, salah kalimat. Jika memilikinya, mohon dimaafkan. Tutur saya akhiri. Dari saya Muhammad John Iqbal, izin pamit mengundurkan diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.